huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam berjumpa dengan huruf nun atau alif lam yang setelahnya huruf nun, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Ta dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa segera secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 235. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 235 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan agar mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya. Jadi harapan kami semoga setelah menonton video-video kami, Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah manapun dan di ayat apapun, begitu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 235 ini. Pada bagian yang ketiga ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini wala, la dibaca panjang. Sekarang perhatikan
rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini yang seperti bendera ke samping nih, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf lam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Berarti yang berposisi sebelah kanan daripada huruf alif ini. Nah, ini huruf alif, sebelumnya mana? Sebelah kanan alif mana? Nah, berarti huruf lam ini. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya. Kalau hurufnya itu boleh apa saja. Yang terpenting tanda bacanya untuk menentukan, untuk mengetahui apakah bacaan ini dibaca panjang atau pendek, seperti itu. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf lam. Sebelumnya ada huruf lam. Nah, huruf lam dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah nih dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, jadi baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah atau harokat fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira panjangnya tuh 2 ketukan. Wala ta'zimu, wala ta'zimu. Nah, ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun harus tergantung tempo bacaan kita. Wala ta'zimu, mu dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 pula sekarang. Yang nomor 2 yang di tengah itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Sehingganya mu dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, huruf waw sukun, huruf waw tanda sukun seperti ini, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah. Nah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, hurufnya tuh boleh huruf apa saja. Yang terpenting ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Mu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Kemudian di sini ada huruf qaf. Ini huruf qaf. Kemudian huruf qaf ini dia sukun nih atau mati. Ini huruf qaf, tanda sukun tuh seperti ini atau tanda huruf mati itu seperti ini. Nah, kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf.
Kalau dia sukun maka cara membacanya dipantulkan. Jadi ini kita pantulkan bacanya. Auq, auq begitu. Jangan dibaca uk enggak ada pantulannya, jangan. Dia harus ada pantulannya. Auq, begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Atau bisa juga kita pahami karena dia berada di tengah kalimat begitu. Auq, 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 mantul seperti itu. Uqdatan nikah. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Kalau membaca Al-Qur'an nih kita berjumpa dengan huruf alif lam nih. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, letaknya dia jajar seperti ini, letaknya jajar seperti ini. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa begitu. Tadi kalau kami mengatakan huruf setelahnya, di awal tadi sudah kami jelaskan tuh, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kita perhatikan huruf setelah huruf lam. Berarti kalau kami mengatakan huruf setelahnya, berarti yang berposisi sebelah kiri daripada huruf lam. Ini huruf lam. Sebelah kiri huruf lam mana? Nah, berarti ini huruf nun. Alif lam, huruf lam setelahnya adalah huruf nun atau alif lam yang berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam berjumpa dengan huruf nun atau alif lam yang setelahnya huruf nun, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Maka cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Jadi huruf lamnya di sini kan tidak ada tanda bacanya nih. Kalau alif lam syamsiah, kalau lam syamsiah itu lamnya tidak ada tanda bacanya begitu. Makanya di sini tidak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu langsung masuk ke huruf nun ini. Jadi dari sini, dari ta ini langsung masuk ke huruf nun. Uqdatan, langsung masuk ke huruf nun begitu. Makanya idgham syamsiah itu, alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiah, ini idgham syamsiah, itu sama saja maksudnya tuh. Uqdatan nikah. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid, ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid nantinya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwidnya. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin. Supaya tidak keliru, maka kami buatlah catatan kecil seperti itu yang di bawahnya tuh. Kalau membaca Al-Qur'an nih, berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid. Nah, di sini yang kita temui nun bertasydid. Di sini yang kita temui nun bertasydid. Baca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf nun bertasydid. Kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Kalau ada huruf nun bertasydid, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca kasrah atau tanda baca dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya tuh digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi maksudnya gunnah dan dengungan itu sama saja. Karena dia digunnahkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Uqdatan, datan, nah tannya tuh kita tahan, kita panjangkan. Datan nikah, seperti itu. Datan, tan, nah tannya kita panjangkan. Tan nikah, begitu. Kemudian ka dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf kaf. Ini huruf alif nih. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif,
kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Uqdatan nikahi hatta, ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ta. Di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini dia, mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa juga ditulis dalam bentuk tanda fathah berdiri atau alif kecil seperti ini. Nah. Hatta yablughal kitabu ajalah. Kemudian di sini ada huruf ba, dia sukun. Nah, kita lihat di samping huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf ba. Kalau dia sukun dipantulkan ya mantul seperti itu. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra atau qalqalah kecil karena dia berada di tengah bacaan atau di tengah kalimat. Ya blughal kita. Di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, letaknya jejer seperti ini. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa. Nah, ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, jadi setelah huruf lamnya di sini adalah huruf kaf. Berarti ini alif lam setelahnya adalah huruf kaf atau alif lam yang berjumpa dengan huruf kaf. Nah, kita lihat di samping huruf kaf itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf kaf hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar. Kalau di atas tadi sudah kita bahas alif lam syamsiyah, huruf lamnya dia tidak dibaca. Nah, tidak ada tanda bacanya, dia langsung masuk ke huruf yang setelahnya. Kalau qamariyah, huruf lamnya dibaca jelas nih. Nah, ini ada tanda sukunnya nih. Ya lughal kita begitu. Makanya alif lam qamariyah itu ya biasa disebut juga dengan izhar qamariyah nih. Jadi kalau alif lam qamariyah huruf lamnya dibaca jelas. Maka biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam qamariyah, ini izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Hatta yablughal kita, ta dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ta, di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri tapi berbentuk alif kecil seperti ini. Tanda seperti ini mengisyaratkan bahwa huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Hatta yablughal kitabu ajalah. Yang pertama di sini kalau kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf H, maka kita baca ajalah. Jangan dibaca ajalahu, jangan, tapi dibaca ajalah begitu. Kenapa huruf H ini kok kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca ajalah? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti atau berwaqaf tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya kita baca ajalah begitu. Jangan dibaca ajalahu, jangan. Nah,
Kemudian mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya atau mungkin masih bingung gitu. Kenapa kok huruf H ini tidak dibaca panjang? Sedangkan nih di atas huruf H ada tanda panjang begitu. Coba perhatikan di samping. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut memiliki tanda baca dhammah terbalik. Ini huruf H, di atasnya ada tanda baca dhammah terbalik. Kalau ada huruf di atasnya ada tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca dhammah itu kan dia mereng berbentuk seperti ini kan. Nah, tapi kalau tanda baca dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini, nah maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini maka dia dibaca panjang. Akan tetapi, ini nama madnya adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di mad silah qasirah, maka madnya tidak berfungsi. Maka tanda panjangnya itu nggak berfungsi dia. Tapi kalau diwasolkan, tidak berwaqaf kita sambung bacanya. Nah, kita teruskan bacanya. Tidak berhenti, maka baru berfungsi. Jadi ini kalau kita berhenti tepat di huruf H ajalah. Nah, tanda panjangnya dia nggak berfungsi, sehingganya huruf H-nya ini kita sukunkan atau kita matikan. Tapi kalau kita tidak berhenti tepat di huruf H, tidak berhenti di sini, kita baca ajalahu dan seterusnya, barulah tanda panjangnya ini berfungsi. Nah, begitu kalau mad silah qasirah. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini maka alangkah lebih utamanya kita berwaqaf dulu, berhenti dulu. Nah, ambil napas ya baru kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Habis sholat maghrib atau sholat isya atau habis sholat subuh gitu ya. Intinya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk membuka Al-Quran, baca Al-Quran, latihan tajwidnya begitu. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.